Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niri Snaini dari kelas 3A S1 Keperawatan, mahasiswi Universitas Bakti Kencana Bandung. Di sini, saya akan menampilkan sebuah video mengenai komunikasi terapeutik pada pasien dengan resiko bunuh diri. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ibu, apakah masih ingat dengan saya? Masih Suster Eni kan? Iya, betul Ibu. Alhamdulillah Ibu masih ingat dengan saya, Bu ya. Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Sus. Semalam tidurnya gimana, Bu? Nyenyak nggak? Lumayan. Oh, lalu makanannya habis tidak, Bu? Bis. Baik, Bu. Nah, kemarin kan kita sudah bercakap-cakap mengenai cara mengendalikan dorongan bunuh diri yang Ibu rasakan ya, Bu ya. Nah, apakah Ibu sudah mempraktekannya, Bu? Sudah, Sus. Lalu sudah Ibu masukkan dalam jadwal harian Ibu belum? Sudah juga, Sus. Baik, kalau begitu boleh saya lihat jadwal latihannya, Bu? Boleh, Sus. Baik, saya lihat dulu ya, Bu ya. Baik. Baik, Ibu sudah bagus ya, Bu ya. Ibu sudah mempraktekannya dan juga Ibu sudah memasukkannya dalam jadwal latihan Ibu. Iya, Sus. Nah, Ibu, untuk hari ini seperti yang sudah kita janjikan kemarin ya, Bu ya. Hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai aspek positif Ibu, bagaimana cara berpikir positif dan juga menghargai diri sebagai individu yang berharga. Bagaimana? Apakah Ibu bersedia? Iya, Sus. Bersedia. Nah, untuk tempatnya kira-kira enaknya di mana ya, Bu ya? Untuk kita berbincang-bincang, Ibu maunya di mana, Bu? Di sini lagi aja, Sus. Baik, di sini lagi aja ya, Bu ya. Lalu untuk waktunya, Ibu mau berapa lama kita berbincang-bincang? Jangan lama-lama aja, Sus. Baik, kalau 15 menit bagaimana, Bu? Iya, boleh deh 15 menit aja. Baik, kalau begitu kita sepakati ya, Bu ya, untuk kita berbincang-bincangnya di sini, di ruangan ini. Nah, lalu untuk waktunya sekitar 15 menit ya, Bu ya. Iya, Sus. Baik, Ibu. Kalau begitu kita mulai ya, Bu ya. Kalau boleh saya tahu, Ibu dulu pekerjaannya apa ya, Bu? Saya pegawai pabrik, Sus. Oh, begitu ya, Bu. Lalu selain Ibu bekerja di pabrik, kegiatan Ibu sehari-hari di rumah apa ya, Bu? Saya biasa menjahit, Sus, kalau ada orderan. Wah, hebat sekali Ibu. Ibu bisa menjahit. Jarang sekali loh, Bu, ada perempuan yang bisa menjahit. Ibu bisa menjahit belajar sendiri atau bagaimana, Bu? Bisa Ibu ceritakan? Saya diajarin sama saudara saya, Sus. Terus saya pernah kerja di orang juga, jadi penjahit, tapi enggak lama. Setelah itu saya bekerja di pabrik sambil membuka orderan di rumah, Sus. Wah, hebat sekali Ibu. Jadi selain Ibu bekerja di pabrik, Ibu kerja di rumah sembari mengisi waktu luang ya, Bu ya? Iya, gitu, Sus. Kalau boleh saya tahu, Ibu punya anak berapa, Bu? Saya punya anak dua, Sus. Yang pertama umur 16 tahun dan yang kedua umur 13 tahun, Sus. Baik, lalu Ibu sayang tidak, Bu, dengan anak-anak Ibu? Sayanglah, Sus. Kalau boleh saya tahu, bagaimana cara Ibu menunjukkan kasih sayang Ibu itu kepada anak-anak Ibu? Saya mengurus mereka, Sus, memasak masak kesukaan mereka, membelikan sesuatu yang anak-anak mau, memenuhi kebutuhan mereka. Tapi saya tidak kuat, saya ingin mati saja, Sus. Saya mau bunuh diri saja. Ibu,
Ibu harus banyak istighfar ya, Bu ya. Ibu tidak boleh berbicara seperti itu. Ibu tahu tidak dampak yang akan muncul pada keluarga ibu, terutama anak-anak ibu jika ibu melakukan hal seperti itu? Mereka pasti kehilangan saya, Sus, terus mereka pasti sedih. Betul, Ibu. Mereka pasti akan sangat kehilangan ibu. Mereka akan sangat kehilangan sosok ibu, apalagi kan anak-anak ibu masih membutuhkan ibu sebagai hiburan mereka, tempat mereka meminta bantuan dan saran, tempat mereka berlindung jika ada masalah. Iya juga ya, Sus. Lalu Bu, kalau boleh saya tahu nih, apa yang sedang Ibu pikirkan saat ini kira-kira? Apa ya, Sus? Saya tidak tahu. Oh, begitu ya Bu ya. Nah, baik Ibu. Ibu harus berpikir positif ya Bu ya. Jangan sampai Ibu mempunyai pikiran yang negatif. Ibu mempunyai pikiran yang tidak-tidak. Apalagi Ibu masih mempunyai anak-anak yang sayang sama Ibu. Ibu juga mempunyai keluarga yang memperhatikan dan menyayangi Ibu. Nah, lalu Bu, saya akan bertanya kembali, apakah Ibu tahu apa saja cara yang bisa kita lakukan agar kita selalu berpikiran positif? Tidak tahu, Sus. Nah, baik. Jadi, Ibu, di sini saya akan mengajarkan terkait 5 kelebihan yang Ibu miliki. Nanti Ibu saya akan kasih lembaran ya, Bu ya, untuk Ibu isi, untuk Ibu mencatatnya, kemudian Ibu bisa buat daftar hal-hal positifnya. Nah, pertama, buat daftar ucapan syukur harian. Buat minimal 5 hal yang Ibu syukuri setiap hari. Lalu yang kedua, berbicara positif pada diri sendiri, seperti itu. Jadikan diri ibu itu sebagai teman ya Bu ya, bukan sebagai musuh. Lalu rangkul dan berpikirlah positif kepada diri sendiri. Nah, yang ketiga, nyatakan kata-kata positif kepada orang lain dan kepada diri sendiri juga. Selama seharian penuh ya Bu ya. Nah, lalu buatlah sebuah usaha untuk mengisi tiap-tiap hari dengan kata-kata dan juga pikiran optimis. Nah, yang keempat, ketahui cita-cita, impian, dan juga minat ibu. Fokus untuk memperoleh hal-hal yang ibu minati dalam hidup. Impian ibu adalah pemberi motivasi dan ibu menginginkan untuk mengejar sebuah masa depan yang positif. Seperti itu, Ibu. Oh, begitu ya, Sus. Iya, Ibu. Nah, Ibu, dalam kegiatan nanti kita masukkan dalam jadwal ya, Bu ya. Kira-kira dalam 1 minggu Ibu mau berapa hari? 2 hari, 3 hari, atau Ibu mau berapa hari, Bu? 2 hari saja, Sus. Baik, kira-kira hari apa aja, Bu? Hari Rabu sama Jumat aja. Baik, hari Rabu sama Jumat ya, Bu ya. Ya, Sus. Nah, baik Ibu. Menurut Ibu, bagaimana cara untuk menghargai diri sendiri? Berpikir positif yang tadi Suster bilang, kemudian kita anggap diri kita sebagai teman, sama kayak tadi yang Suster bilang. Betul, Ibu. Kira-kira Ibu tahu tidak kelebihan dan kekurangan Ibu itu apa? Kata teman kerja saya sih, saya baik, suka membantu orang, tapi ya gitu Sus, saya suka gampang percaya sama orang lain. Saya juga suka ada yang nipu. Baik, Ibu. Nah, jadi untuk saat ini kelebihan yang Ibu punya itu harus lebih ditingkatkan lagi ya, Bu ya. Nah, untuk kekurangan Ibu harus bisa terima itu. Iya, Sus. Lalu, Bu, apa saja nih menurut Ibu yang paling berharga di dalam diri Ibu? Keahlian menjahit saya, sikap baik saya sama orang, dan suka membantu orang lain. Nah, baik Seperti itu, Ibu. Sus. Iya, baik Ibu. Nah, seperti itu ya, Bu ya. Untuk meningkatkan rasa menghargai diri, Ibu bisa memulai dengan menyadari kelebihan dan kekurangan diri. Kemudian kelebihan itu Ibu maksimalkan untuk dicapai. Selanjutnya,
latihlah diri untuk memiliki jiwa yang lebih besar. Kemudian pikiran yang lebih besar atau pertimbangan yang lebih bijak seperti itu. Lalu latihlah menghadapi persoalan dengan keputusan. Jauhi hal-hal yang berpotensi menegatifkan perasaan dan pikiran Ibu. Seperti itu, Ibu. Begitu ya, Sus. Baiklah, saya akan mencoba menerapkannya. Nah, Ibu, bagaimana sekarang perasaan Ibu setelah Ibu berbincang-bincang tadi dengan saya mengenai aspek positif Ibu, bagaimana cara berpikir positif dan menghargai sebagai individu yang berharga? Saya jadi lebih lega dari sebelumnya, Sus. Baik, Bu, alhamdulillah. Jika Ibu sudah lega, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan sebelumnya, Bu? Tidak, Sus. Baik, kalau begitu, jadi Ibu sudah tahu kan mengenai aspek positif Ibu, cara berpikir positif, dan juga menghargai diri sebagai individu yang berharga. Bisa Ibu sebutkan kembali bagaimana caranya, Bu? Bisa, Sus. Saya pandai menjahit, terus juga saya harus bersyukur tiap hari, terus berbicara positif pada diri saya juga dan ke orang lain, buat usaha dengan kata-kata, terus harus meningkatkan kelebihan yang saya punya gitu, Sus. Alhamdulillah, Ibu sudah paham ya Bu ya mengenai apa yang sudah saya sampaikan kepada Ibu. Nah, setelah ini coba Ibu lakukan latihan bagaimana caranya berpikir positif dan menghargai diri sebagai individu yang berharga. Nanti kalau Ibu ada masalah, Ibu bisa mempraktekkan cara yang telah kita pelajari barusan ya Bu ya. Iya, Sus. Nah, Ibu, ini ada format kegiatan cara berpikir dan menghargai diri. Nah, nanti jika Ibu melakukan sesuai jadwal, Ibu kasih tanda ya, Bu ya, di formatnya. Iya, Sus, baik. Nah, baik, Ibu, sesuai waktu yang sudah kita sepakati sebelumnya, waktunya sudah habis ya, Bu ya. Tidak terasa, Ibu sudah 15 menit kita berbincang-bincang dengan saya. Nah, Ibu, besok kita bertemu lagi ya, Bu ya. Besok kita akan berbincang-bincang mengenai cara melakukan hal yang baik ketika sedang mengalami masalah. Bagaimana? Apakah Ibu bersedia? Ya, Sus, saya bersedia. Nah, untuk tempatnya kira-kira Ibu mau di mana ya, Bu? Mau di sini lagi, di ruangan ini, atau mau di taman, atau Ibu maunya di mana? Di taman aja, Sus, biar beda. Baik, kalau begitu di taman ya, Bu ya. Nah, untuk waktunya nih, kira-kira Ibu punya jadwal yang kosongnya jam berapa ya, Bu? Sore aja, Sus, jam 4. Baik, Ibu, untuk waktunya 15 menit ya, seperti sekarang, Bu, bagaimana? Ya, Sus, 15 menit aja kayak hari ini. Baik, kalau begitu kita sepakati ya, Bu ya. Besok kita akan bertemu kembali untuk berbincang-bincang mengenai cara melakukan hal yang baik ketika sedang mengalami masalah. Untuk tempatnya di taman ya, Bu ya, dan untuk waktunya di jam 4 sore, sekitar 15 menit untuk kita berbincang-bincang. Bagaimana, Ibu bersedia? Ya, Sus, saya bersedia. Baik, kalau begitu karena waktunya sudah habis, saya pamit kembali ke ruangan ya, Bu ya. Sampai bertemu besok, Ibu. Ya, Sus.